Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Nah, di video kali ini kita melanjutkan ya video sebelumnya. Kali ini kita akan membahas soal dan jawaban penilaian akhir semester Gasal untuk mata pelajaran kearsipan kelas 10 OTKP. Soal hot berbasis AKM juga kita sediakan ya, ada di menit-menit yang sekitar setelah di menit ke-25. Nah, saksikan terus videonya, jangan sampai di skip, pahami dengan benar agar pengetahuan kalian tentang kearsipan menjadi lebih baik lagi. Nah, sampaikan komentar, masukan dan kritik untuk kami sehingga kami bisa memperbaiki video-video kami yang akan datang. Saksikan terus video kami. Nah, sebelum saya sampaikan soalnya, maka kita sampaikan terlebih dahulu untuk kompetensi dasar pada semester Gasal untuk kearsipan meliputi ada 7 unit. Yang pertama adalah memahami arsip, kemudian memahami norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan, menerapkan prosedur penggunaan peralatan kearsipan, menerapkan penanganan surat masuk, menerapkan penanganan surat keluar, menerapkan klasifikasi dan indeks arsip, menerapkan penyimpanan arsip sistem abjad, kronologi geografis, nomor dan subjeknya. Nah, video kali ini menyajikan contoh soal penilaian akhir semester untuk mata pelajaran kearsipan dengan urutan nomor yang acak, sehingga saya sama sekali tidak mengurutkan sesuai dengan KIKD-nya, sehingga mohon maaf apabila urut-urutan soalnya tidak sesuai dengan urutan KD-nya. Soal yang pertama, surat tertutup yang langsung ditujukan kepada orang yang ditunjuk dengan pemrosesannya dilakukan dalam keadaan tertutup disebut A. Surat biasa, B. Surat segera, C. Surat penting, D. Surat niaga, dan E. Surat rahasia. Jawabannya adalah E. Surat rahasia. Berikutnya, suatu pembuatan konsep surat yang dilakukan oleh masing-masing bagian dalam suatu kantor disebut. Jawabannya adalah desentralisasi. Jadi, pembuatan konsep surat yang terpisah-pisah pada masing-masing bagian disebut desentralisasi. Berikutnya, kartu kendali merupakan kertas tipis yang berkolom-kolom untuk mencatat surat masuk dan surat keluar. Ini yang ditanyakan adalah ukurannya. A. 12 x 13 cm, B. 10 x 20 cm, C. 10 x 15 cm, D. 15 x 5 cm, dan E. 15 x 15 cm. Jawaban yang benar adalah C. 10 x 15 cm. Petugas menerima surat harus menyortir setiap surat yang masuk. Yang dimaksud menyortir adalah A. Menggandakan surat, B. Memberi tanda pada surat, C. Menyebarkan surat, D. Memisah-misahkan surat, E. Mencatat surat. Jawabannya adalah D. Memisah-misahkan surat. Berikutnya, orang yang mempunyai tugas mengagendakan surat disebut A. Resepsionis, B. Sekretaris, C. Verbalis, D. Petugas loket, dan E. Agendaris. Jawaban yang tepat adalah E. Agendaris. Berikutnya, untuk pemisahan surat diperlukan suatu alat yang disebut A. Kotak sortir, B. Hand opener, C. Folder, D. Kotak surat, E. Guide. Jawaban yang benar adalah A. Kotak sortir. Berikutnya,
Berikut ini merupakan hal-hal yang harus dilengkapi dalam sampul surat, kecuali A. Stempel bebas bea. B. Cap dinas diterapkan di bawah nomor. C. Alamat pengirim bila tidak memakai kop surat. D. Nomor surat diketik di kiri atas di bawah kop. E. Nama pengirim. Jawaban yang benar adalah, nah ini kecuali ya, kecuali, jadi jawabannya yang A. Yang lainnya benar semua ya. Cap dinas itu diterapkan di bawah nomor. Alamat pengirim bila tidak memakai kop ya, diperlukan ini alamat pengirim bila alamat pengirim tidak menggunakan kop. Nomor surat diketik di kiri atas di bawah kop. Dan juga nama pengirim itu penting harus disertakan di dalam sampul surat. Kecuali kalau bebas bea ini biasanya kalau dikirim melalui kurir kan memang tidak perlu ya. Berikut ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam meneliti lampiran, kecuali A. Banyaknya surat, B. Sifat lampiran, C. Lampiran yang hilang, D. Jenis lampiran, E. Cara pengiriman lampiran. Yang benar adalah, nah ini kecuali lagi ya. Kalau jawaban kecuali ini berarti ini bisa diganti opsinya ya. Bisa diganti opsinya dengan begini Bapak dan Ibu. Bisa diganti berikut ini merupakan hal-hal yang perlu ini tidak kecuali. Tidak kecuali, tetapi kita menggunakan pilihan opsinya itu yang ini agar tidak menggunakan kata kecuali ya. Kecuali itu kita menggunakan opsi yang kotak centang. Artinya kalau kotak centang berarti siswa boleh memilih lebih dari satu. Nah, kalau seperti ini kunci jawabannya perlu kita perbaiki. Nah, perlu kita perbaiki jadi semua kita centang. Justru kecuali yang ini. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Berikut ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam meneliti lampiran ya. Siswa harus memilih ini. 1. Banyaknya surat, sifat lampiran, lampiran yang hilang ada atau tidak, jenis lampirannya bagaimana gitu. Jadi ketika nanti di apa namanya? Di lampiran itu ada keterangan satu bendel dan ternyata satu bendel itu tidak ada, maka berarti lampiran tersebut hilang. Nah, perlu ada pencatatan dan juga pelaporan. Nah, gitu ya. Kemudian lanjutnya pada pengurusan surat masuk. Nah, jadi ini kalau kita menggunakan Google Form itu memungkinkan kita menyediakan opsi bagi siswa untuk menghindari pemakaian soal itu berbentuk kecuali, itu kita bisa menyediakan opsi kotak ini ya. Kalau pilihan ganda itu jelas semua siswa harus memilih salah satu. Tapi kalau opsinya kotak centang maka siswa bisa memilih lebih dari satu. Nah, sebaiknya kalau seperti ini ya, kalau seperti ini kita sediakan di sini. Kita tampilkan deskripsi ya. Biasanya ada di sini, ini ya. Deskripsi ini kita klik, kemudian kita tuliskan di sini. Anda dapat memilih lebih dari satu jawaban. Nah, seperti itu. Anda dapat memilih lebih dari satu jawaban. Kemudian berikutnya, ini sudah jelas ya. Jadi pada Google Form itu seperti itu, sangat mudah sekali Bapak dan Ibu. Kemudian pada pengurusan surat masuk,
pada pengurusan surat masuk, pemberian parah pada kartu kendali dilakukan oleh Nah, jawaban yang benar adalah agendaris. Selanjutnya, kolom kartu kendali yang berisi ringkasan isi surat adalah A. Kolom catatan, B. Kolom isi ringkas, C. Kolom tanggal, D. Kolom kode, E. Kolom kepada. Jawaban yang tepat adalah kolom isi ringkas. Nah, berisi ringkasan isi surat. Kemudian selanjutnya, penanganan surat pada kartu kendali terdiri atas 2 macam, 3 macam, 4 macam, 5 macam, dan 6 macam. Jawabannya adalah 3 macam. Warnanya itu putih ya, kemudian kuning dan pink ya. Pengurusan surat yang dimulai dari pembuatan konsep surat sampai pengiriman surat ke alamat yang dituju merupakan prosedur dari pengiriman. Ini konsep surat sampai pengiriman surat ke alamat yang dituju merupakan prosedur dari pengiriman A. Surat keluar, B. Surat masuk, C. Surat pribadi, dan D. Surat dinas, dan E. Surat resmi. Jawabannya adalah yang surat keluar ya. Nah, mengonsep kemudian mengirim itu jelas surat keluar. Sistem pengurusan surat yang dilakukan oleh instansi swasta adalah A. Kartu kendali masuk, B. Kartu kendali keluar, C. Buku agenda, D. Kartu kendali, E. Pola lama. Jawaban yang benar adalah buku agenda. Memisah-misahkan surat menurut golongannya disebut kegiatan. A. Pengolahan, B. Pengiriman, C. Pengetikan, D. Penyortiran, E. Pengagendaan. Nah, yang benar adalah penyortiran. Orang yang bertugas khusus membuat konsep surat disebut A. Konseptor, B. Verbalis, C. Agendaris, D. Sekretaris, dan E. Arsiparis. Jawaban yang benar adalah konseptor. Konsep surat dibuat dengan menggunakan belangko konsep yang biasanya berbentuk A. Single folio, B. HVS, C. Dorslah, D. folio ganda, E. Asturo. Jawaban yang benar adalah HVS ya. Kemudian setelah konsep surat diparaf oleh pimpinan dan telah diberi nomor oleh agendaris, surat tersebut diserahkan pada jawaban yang benar adalah ini ya, jurutek ya. Nah, ini kalau tidak punya jurutek ya berarti sekretaris, karena ini di sini ada jurutek maka kita lebih khusus yaitu kita serahkan ke jurutek. Kemudian berikut ini penulisan nomor yang benar adalah ini ya. Jawaban yang benar adalah yang D ya. Jadi ini ya 003 itu merupakan nomor urut surat. Kode B ini adalah kode khusus yang diberikan oleh perusahaan. Sedangkan angka Romawi 5 ini menunjukkan bulan surat tersebut diterbitkan, dan 2020 ini menunjukkan tahun terbitnya surat. Kemudian berikut ini yang tidak termasuk persyaratan dalam konsep surat adalah A. Bersifat formal, B. Ringkas dan jelas maksudnya, C. Pengetikan rapi, D. Sopan santun, E. Subjektif. Tidak termasuk, berarti jawaban yang benar adalah subjektif. Nah, dalam penulisan surat tentu harus objektif ya. Berikut ini alur surat keluar menurut pola baru sistem kearsipan. Yang paling benar adalah langsung saja ya. Jawaban yang benar adalah nih, unit pengolah, pencatat surat, pengarah surat, pengirim surat, penata arsip. Jadi urutan pengerjaannya gitu ya. Unit pengolah, pencatat surat, pengarah surat, pengirim surat, dan juga penata arsip.
untuk proses surat keluarnya. Tanda-tanda yang umum digunakan untuk memperbaiki kesalahan seperti salah tulis, kurang tanda baca, dan sebagainya disebut A. Disposisi, B. Routing slip, C. Tanda koreksi, D. konseptor, E. agendaris. Jawaban yang benar adalah tanda koreksi. Berikut ini yang bukan merupakan ketentuan pengetikan kepala surat yang benar adalah A. Alamat instansi ditulis lengkap dengan huruf kapital, B. Nama kota harus diikuti dengan kode pos, C. Singkatan harus dihindari, D. Pengetikan nama instansi dengan huruf kapital, E. Lambang instansi dicetak di kanan atas. Jawaban yang benar adalah alamat instansi ditulis lengkap dengan huruf kapital. Yang bukan ya, ini yang bukan. Belangko yang digunakan untuk membuat konsep surat: A. Lembar pengantar, B. Lembar disposisi, C. Belangko surat, D. Belangko konsep, E. Belangko ekspedisi. Jawaban yang benar adalah belangko konsep. Dalam pembuatan konsep surat, perusahaan memusatkan pada satu bagian atau unit tertentu. A. Deponering, B. Desentralisasi, C. Sentralisasi, D. Terpusat, E. Terpimpin. Jawaban yang benar adalah sistem sentralisasi. Kemudian para koreksi diberikan apabila dalam pembuatan konsep surat terdapat A. Kerusakan, B. Kejanggalan, C. Tanda tangan pimpinan, D. Cap dinas, E. Koreksi. Jawaban yang benar adalah ada koreksi ya. Kemudian surat yang akan dibukukan harus diperiksa oleh A. Verbalis, B. Konseptor, C. Agendaris, D. Pimpinan, E. Penanggung jawab surat. Jawaban yang benar adalah agendaris. Ya, agendaris tugasnya memeriksa sebelum dibukukan. Kemudian berikut ini yang tidak termasuk dalam bentuk-bentuk surat: A. Block style, B. Semi block style, C. Resmi block style, D. Hanging paragraph, E. Indented style. Jawaban yang benar adalah resmi block style. Ini kecuali ya tadi ya. Berikut ini yang tidak termasuk bentuk surat. Apabila terdapat nomor surat 023 garis miring B garis miring Romawi 9 garis miring 2020 angka 11 menunjukkan A. Nomor urut yang diambil dari angka 9 ini nomor urut yang diambil dari buku agenda, B. Kode indeks yang dipakai, C. Hari surat dibuat, D. Bulan surat dibuat, E. Tahun surat dibuat. Jawabannya adalah D ya, bulan surat dibuat. Hal-hal yang perlu dihindari dalam pembuatan surat dinas adalah A. Surat harus objektif, B. Bahasa harus baku, C. Penggunaan bahasa surat singkat dan tegas, D. Penentuan bentuk surat yang standar, E. Penggunaan surat yang berwarna-warni. Jawaban yang benar adalah penggunaan kertas surat ini maksudnya ya. Penggunaan kertas surat yang berwarna-warni itu biasanya di instansi, di dinas itu jarang digunakan. Buku yang biasa digunakan untuk bukti surat keluar dalam suatu perusahaan adalah A. Kartu kendali, B. Lembar disposisi, C. Lembar pengantar, D. Buku ekspedisi intern, E. Buku ekspedisi ekstern. Jawaban yang benar adalah E. Buku ekspedisi ekstern. Buku yang digunakan untuk mencatat pengirim surat melalui kantor pos adalah A. Buku ekspedisi, B. Buku agenda, C. Buku verbal, D. Buku pengantar, dan E. Buku pos tercatat. Jawaban yang benar adalah buku pos tercatat. Tugas seorang konseptor yaitu A. Menandatangani surat, menyetujui konsep surat, memberi cap pada konsep surat, membuat konsep surat sesuai perintah atasan, E. Menyimpan konsep. Jawaban yang benar adalah
membuat konsep surat sesuai perintah atasan. Buku yang secara khusus digunakan untuk mencatat surat keluar adalah A. Buku ekspedisi ekstern, B. Buku ekspedisi intern, C. Buku arsip, D. Buku verbal, E. Buku agenda. Jawaban yang benar adalah buku verbal. Mencatat surat keluar itu buku verbal. Lipatan baku rendah disebut juga dengan A. Standard fold, low standard fold, low accordion fold, single fold, dan parallel double fold. Jawaban yang benar adalah low standard fold. Selanjutnya, sebelum surat diproses lebih lanjut, maka sebaiknya diberi nomor yang biasanya dilakukan oleh A. ekspeditor, B. pimpinan, C. konseptor, D. verbalis, E. agendaris. Jawaban yang benar adalah verbalis. Buku yang digunakan secara khusus untuk mencatat surat keluar disebut A. buku verbal, B. buku ekspedisi, C. buku agenda, D. buku register, E. buku pengantar. Jawaban yang benar adalah A. buku verbal. Untuk surat yang sifatnya rahasia, konsep surat dibuat oleh A. sekretaris, B. jurutek, C. pimpinan, D. TU, E. anak buah. Jawaban yang benar adalah pimpinan. Untuk surat yang rahasia, pemberian nomor pada konsep surat dilakukan oleh A. agendaris, B. konseptor, C. arsiparis, D. verbalis, E. sekretaris. Jawaban yang benar adalah verbalis. Nomor sampul surat diketik sebelah, A. kanan bawah, B. kiri atas kop, C. kanan bawah, D. di atas tanda tangan sampul, E. kiri bawah. Jawaban yang benar adalah kiri atas di bawah kop. Pengurusan surat penting dilaksanakan dengan menggunakan A. buku agenda, B. buku verbal, C. lembar disposisi, D. kartu kendali, E. routing slip. Jawaban yang benar adalah kartu kendali. Nah, berikutnya kita sampai pada asesmen kompetensi minimum. Nah, pada asesmen kompetensi minimum, jadi soal hot yang berbasis asesmen kompetensi minimum itu tidak melulu tentang literasi yang dengan bacaan panjang, tetapi kita juga bisa dengan memasukkan soal yang semacam mapping gitu ya. Jadi kita gunakan alur-alur kerja seperti ini ya, agar ini dipahami oleh siswa. Ini bisa kita besarkan ya. Ya, seperti ini. Jadi dengan memahami alur kerja sebuah pengurusan arsip, maka diharapkan siswa atau peserta didik itu paham betul ya tentang apa yang ingin kita kompetensi apa yang seharusnya ya dimiliki oleh siswa kita. Nah, ini saya perkecil dulu. Perhatikan dengan seksama gambar di bawah ini. Surat yang dalam pengurusannya tidak diperkenankan dibuka adalah ya, ini ada ini ya. Ini ada keterangan di sini. Ada keterangan nah, ada keterangan ya, boleh dibuka kecuali surat rahasia dan pribadi. Jadi tadi pertanyaannya adalah pengurusan surat yang tidak diperkenankan untuk dibuka. Berarti jawabannya itu harus peserta didik harus meneliti ya di alur ini. Nah, apa saja yang boleh dibuka, apa yang tidak. Jadi tidak
ternyata tidak semua surat itu boleh dibuka. Ya, kalau suratnya adalah surat rahasia dan surat pribadi maka tidak boleh dibuka. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, tapi pertanyaannya tidak demikian ya. Dan jawabannya ya. Ini surat penawaran ya, surat pesanan, surat tagihan, surat pribadi, surat biasa. Nah, jawabannya tentu saja adalah surat pribadi. Lanjutnya ini masih menggunakan ini ya. Jadi masih menggunakan informasi yang diperoleh siswa dari alur bagan ya. Ya, mempelajari bagan ini dulu, kemudian baru digunakan untuk menjawab soalnya. Kualitas informasi pengolah dan keterkaitan arsip dengan bagian lainnya dipengaruhi. Kualitas informasi pengolah dan keterkaitan arsip dengan bagian lainnya dipengaruhi oleh profesionalisme kerja dari, nah ini ini pengarah surat ya, karena ini terkait dengan kualitas informasi pengolah dan keterkaitan arsip. Jadi pengarah surat itu memang harus paham betul, menguasai ini jenis-jenis surat, kemudian mempelajari pembagian jenis-jenis surat pada masing-masing bagian itu melingkupi apa saja. Nah, kemudian tugas pengarah ini mengarahkan kepada orang yang tepat. Jadi misalnya ya, suratnya terkait dengan keuangan. Ya, misalnya tagihan untuk pembayaran kredit, pembayaran tagihan-tagihan yang sifatnya rutin seperti telepon dan seterusnya, itu pasti itu terkait dengan bagian keuangan, maka dokumennya diserahkan ke bagian keuangan. Kemudian suatu ketika ada surat yang terkait dengan cuti misalnya ya, pengolah ini harus tahu itu berarti bagian kepegawaian atau bagian HRD ya, dan seterusnya bagian-bagiannya. Nah, tentu ini harus dikuasai betul oleh pengarah surat karena ini nanti bisa mempengaruhi kualitas informasi olah dan keterkaitan arsip dengan bagian-bagian lainnya. Kemudian di mana lokasi yang tepat untuk membubuhkan cap penerimaan surat? Di bawah kop, atas kop, belakang surat dan seterusnya. Jawaban yang benar adalah belakang surat. Kemudian selanjutnya peralatan yang ya ini sebentar ya, peralatan kearsipan yang terdapat pada gambar di bawah ini. Jadi memilih ya, memilih ini bisa memilih jawaban lebih dari satu. Nah, jawabannya adalah ini. Ya, tidak ada kalkulator di sini atau ada ya? Nah, ada juga kalkulator, berarti ini ada semua. Tapi kalkulator ini bukan ini ya, bukan peralatan kearsipan ya. Kalkulator ini bukan termasuk peralatan kearsipan. Tidak termasuk. Meskipun ada gambarnya, tapi tidak termasuk kearsipan. Kemudian bahan habis pakai dalam kearsipan. Ini jawaban yang benar adalah ini semuanya boleh ternyata. Semuanya ini.
Kemudian temukan kalimat yang tidak sesuai dengan bagan alur surat masuk di bawah ini. Nah, ini jawaban yang benar. Ini tentu saja siswa harus mempelajari bagan ini, kemudian baru bisa menjawab ini ya. Jawaban yang benar adalah petugas pos atau kurir menyerahkan surat kepada pencatat surat, dan ini bisa dibesarkan. Bisa dibesarkan seperti ini ya, sehingga siswanya tidak kesulitan. Nah, meskipun kecil tapi nanti bisa dibesarkan. Ini kemudian temukan lagi kalimat yang tidak sesuai. Jawabannya yang betul adalah semuanya ini benar. Kemudian gambar berikut adalah contoh pengisian ya, ini ya, buku agenda keluar. Jadi ini jelas ya, dari mana dikirim kepada. Ini berarti ini surat masuk harusnya. Ini salah kunci nih. Buku agenda surat masuk ini. Ya, karena dari Bapak Anwar bagian pemasaran dikirim kepada. Ini berarti buku agenda surat masuk ya. Wah, ini saya salah kunci nih. Kemudian lanjutnya, gambar berikut ini adalah contoh pengisian. Nah, ini tanggal terima dari. Nah, ini sama kok. Harusnya ini kalau kepada berarti ini sama-sama surat buku agenda masuk ya, sama. Kemudian unit pengolah surat tersebut adalah, jadi kalau ada surat ini unit pengolahnya siapa gitu kan, perihalnya adalah penawaran harga elektronik, berarti tentang penawaran ya. Unit pengolahnya yang paling cocok siapa? Jawaban yang paling benar adalah bagian penawaran. Nah gitu. Jadi unit pengolah itu mempelajari kemana diarahkan itu dari perihal surat atau isi inti dari isi surat. Kemudian nanti cocoknya didisposisikan kepada siapa. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Sebetulnya kami masih ada lagi, tetapi videonya sudah terlalu panjang, 30 menit lagi ya. Mungkin nanti saya akan menampilkan soal AKM yang versi kedua ya, yang lebih aplikatif. Kalau ini adalah yang masih dasar ya, jadi baru tahu alur-alurnya. Tapi saya punya soal AKM yang ini, yang lebih lebih khusus lagi di penyimpanan arsipnya ya, tentang penyimpanan arsip menggunakan sistem-sistem kearsipan ya, abjad, nomor dan seterusnya. Ya demikian, terima kasih. Nah, bagaimana video tadi? Kami harapkan bisa membantu kalian lebih memahami pelajaran kearsipan ya, kelas 10 yang sekarang Anda pelajari. Apabila kemarin kalian kurang mengikuti pembelajaran dari Bapak dan Ibu guru secara seksama, kalian bisa mengulang-ulang lagi bagaimana penyelesaian soal latihan soalnya melalui video-video kami. Nah, bila kalian suka video kami dan tertarik untuk mengikuti secara terus-menerus, silahkan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa share link video ini ke teman-teman baik kalian, sehingga akan lebih banyak lagi yang mengikuti channel ini dan memperbesar channel ini, sehingga kami lebih bersemangat lagi untuk memproduksi video-video berikutnya yang tentunya kalian tunggu-tunggu untuk membantu kalian memahami pembelajaran seputar kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Terima kasih untuk selalu setia menonton channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.